Lu pernah gak dengar pepatah tuh orang bilang, lu kalau mau lihat seseorang, lu lihat 3 atau 4 temen yang di sekitar dia. Biasanya gak jauh-jauh. Value-nya ini kurang lebih sama gitu orangnya. Betul. Jadi kalau orangnya misal peminum, nih lingkungannya pasti Minum-minum. ada lah yang minum. Pernah nggak kita dengar orang itu aslinya orang ini baik, tapi entah kenapa sekarang jadi rusak. Jadi berpikir bahwa teman itu akan enak doang. Itu yang salah. Jadi memang relationship itu ya ups and down lah. Betul. Kayak kita sama orang tua sama pasangan, mungkin sama orang tua sama pasangan kita lebih nggak mudah bilang Ganti-ganti. ganti. Teman sama temen nih kadang kita nggak fairnya. Betul. Temen lakukan kesalahan kecil, kita nganggapnya wah lu parah lah. Kalau lu ketemu 10 orang, lu anggap 1 orang toksik, mungkin lu gak toksik. Iya. Tapi kalau lu ketemu 10 orang, lu anggap 10 orang toksik, udah jelas lu toksik. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Deson. Dengan saya Hartono. Wah ini udah seminggu lagi nih. Iya, cepet ya. Bikin bahasa. Lu pernah gak dengar pepatah tuh orang bilang, lu kalau mau lihat seseorang, lu lihat 3 atau 4 temen yang di sekitar dia. Biasanya gak jauh-jauh. Betul. Value-nya ini kurang lebih sama gitu orangnya. Betul. Jadi kalau orangnya misal peminum, nih lingkungannya pasti Minum-minum. ada lah yang minum. Ya, Betul. betul. Kalau ini lingkungan yang spiritual banget, rata-rata dia cocoknya mungkin sama yang kayak gitu. Bener. Nah, jadi kali ini kita pembahasan itu kenapa harus pilih-pilih temen. Oke. Oke, nah jadi pertanyaan pertama langsung aja Har. Lalu kenapa menurut lo kita tuh harus pilih-pilih temen? Oke. Sebenarnya gini, pernah nggak kita dengar orang itu aslinya orang ini baik, tapi entah kenapa sekarang jadi rusak. Oke. Jadi suka minum-minum, judi, biasanya all in lah ya. Minum, judi, obat. Main cewek. Ya, minum, judi, main cewek, obat gitu ya. Minum, obat lah. Itu all in lah, biasanya triple combo tuh biasanya. Jadi sering kan kita dengar seperti itu. Kayak teman kita yang dulunya baik, sekarang rusak. Karena teman-teman dia yang baru kayak gitu. Nah, itu kita kan sering dengar. Nah, itu bukan mitos. Itu memang betul. Jadi istilahnya gini, kalau seandainya gue suka minum, Desmond nggak suka minum seandainya. Terus gue berempat suka minum nih. Desmond nggak suka minum. Di antara gua jadi peminum atau gua hilang gitu. Betul. Kalau Desmond pergi sama kita sekali, dia bisa tolak. 2 kali bisa, 5 kali pun bisa, 10 kali hebat bisa. Tapi dia akan awkward, bener gak? Sampai ke belasan kali, akhirnya dia mikir, cobalah segelas. Belasan kali kanker paru-paru. Karena isep asam rokok gitu. Jadi kalau belasan kali, dia semua akan tes gitu loh. Tes gitu, terus kita encourage, kita support. Ya lah, masa cuma 1 gelas, tambah lah 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Akhirnya orang dia semua jadi peminum. Bener nggak? Banyak kan orang yang kita kenal dulunya nggak peminum, sekarang peminum. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Desmond mau ubah kita berempat bisa. Kalau Desmond punya kemampuan, seorang penceramah yang luar biasa banget, bisa. Tapi berapa banyak yang berubah? Banyak kan mah Desmond yang berubah, atau enggak Desmondnya kabur gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa ubah teman kita, kecuali teman kita yang berubah dengan kemampuan teman kita sendiri dan keinginan teman sendiri. Jadi itu berlaku untuk segalanya loh. Judi slot, seandainya dulu pas nyeles tuh, pas nongkrong nih, duduk nih, kan kita kan ke toko customer gitu ya, kita duduk lah berenam, terus ada 4 orang, dia orang itu main judi, tapi judinya cuma ditulis-tulis doang gitu, kayak main judi kartu atau enggak judi ludo, main ludo gitu ya. Jadi cuma kayak main ludo tapi tulis-tulis tuh siapa yang menang berapa sengaja. Gue lihat gila loh, lagi nyeles bisa sama main judi. Jadi dia orang main judi seharian beneran. Terus gue lihat, terus akhirnya apa? Dia orang ngajakin gue, coba lah yuk main, pasti suka lah. Nah kita kan nungguin engkoknya kan lama. Akhirnya main? Enggak juga, gue gak ngerti mainnya soalnya. Tapi gue punya tekad tuh, gue berpikir gue gak akan main judi sama orang. Gue cuma main judi di kasino doang. Itu pun terbatas, cuma berapa 100 ringgit atau berapa 100 Sing dolar gitu. Karena gue
gue gak pernah tega nagih ya. Tapi gue juga gak suka ditagih orang kalau kalah judi gitu. Jadi gue gak akan mau. Nah, tapi kita ngobrol, temenan. Ternyata ada temen gue satu sales juga baru ikut. Hari itu gue liat dia ikut tuh pertama kali itu dia ikut. Gue lihat oh mungkin dia coba-coba lah. Next yang gue ketemu dia udah jadi pemain tetap. Oh, Cepet banget gitu loh. Ternyata gue baru tahu, gila ini mindless doang, Mon. Bisa sambil main judi gitu loh. Jadi jangan kirain main judi cuma bisa di kasino. Enggak, bisa di sono juga. bisa di mana aja. Jadi mau gak mau akhirnya apa yang terjadi? Kalau mereka ada, ya gue duduk gak lama. Gue minum, ngobrol sama engkonya apa. Duduk gak, karena engkonya juga ikut main. Engko yang punya toko juga makanya dikasih main di toko dia gitu. Jadi gue nongkrong duduk gak lama. Akhirnya itu engko yang gue nyales, gue udah gak nyales sama dia. Karena keuangannya gak bagus macam gitu. Nah gitu sih kira-kira kalau lu Mon? Ya kenapa harus pilih teman ya pastinya karena ngaruh banget ke hidup kita. Betul. Terutama yang teman-teman yang kita juga dekat, yang sering pergi, sering ngobrol, ya efek ke hidup kita kan besar. Ya hidup kita ya nggak lama-lama lah ya, katakan 70 tahun. Iya. Kita mungkin dari dewasa, umur dewasa 20 sampai 40-an, 50 kan ya terlalu banyak juga. Maksudnya waktu kita kan jalan terus. Ya kita spend time sama orang seperti apa menentukan hidup kita. Betul. Ya pastinya harus pilih lah. Terutama yang mungkin se-value lah, sependapat dengan kita. Misal contoh kalau orangnya suka, let's say suka bohong gitu. Misal kita tipenya tahu ini orangnya influence-nya kurang oke ke kita. Ya bukan berarti kita sama sekali nggak boleh berteman, tapi kita ya tahu batas apa yang mungkin orang yang kita oke dan nggak oke gitu. Karena ya itu maksudnya ngaruh ke hidup kita banget gitu. Betul. Apalagi kalau kita nanti juga punya anak, punya keluarga yang efeknya ke situ. Jadi harus pilih kalau menurut gua gitu. Lalu menurut lu temen yang oke itu seperti apa? Sebenarnya temen yang oke itu yang sempurna sih gak ada. Pasti ya kayak kita lah, temennya udah berapa belas tahun ya Mon ya. Sama temenan kita semua gak ada sih yang gak berantem ya. Semuanya juga udah pernah berantem, semua pernah gak cocok, semua pernah ini, ya itu wajar. Jadi berpikir bahwa temen itu akan enak doang, itu yang salah. Itu yang jadi sumber masalah. Jadi orang selalu berpikir kalau gua udah gak struck sama dia gua ganti temen. Enggak sebenarnya. Ada masanya kita struck, ada masanya kita nggak oke. Itu wajar banget. Namanya teman, kita bertumbuh belajar bersama. Kecuali secara moralitas sudah jauh. Contoh, teman kita juga jadi bandar judi bola. Terus kita agak struck nih. Terus pergi sama dia, kita selalu was-was juga. Kalau dia digerebek gimana? Terus dia juga mulai menginfluence kita buat main judi gitu ya. Itu ya mungkin kita udah harus kurangin kontak. Gitu. Tapi kalau selagi moralitasnya masih dalam tahapan yang sama, gua rasa sih gak ada masalah gitu. Bahkan beda-beda dikit juga gak masalah sih. Yang penting jangan terlalu saling mempengaruhi aja gitu. Nah, kalau yang oke itu pastinya temen yang nggak selalu enak. Kadang kita kalau lagi jalannya salah kan kita diingatkannya nggak enak. Diceramahin lah mungkin. Kayak kita lah, kayak gua mulai ngerokok lah seandainya. Terus Desmond ngomong nih ke gua, Har, lu kayaknya boleh kurangin loh rokok. Lu mumpung baru mulai ya, mendingan langsung stop deh. Kan gak enak kan, gue juga tahu apa lu sama hidup gue gitu kan. Gue lagi susah juga lu tahu apa gitu kan. Gue kan pengen ngerokok buat hilangin stres aja gitu atau apa kan. Tapi kan bukan berarti gue gak temenan lagi sama Desmond gitu. Itu sering terjadi sih. Sering terjadi di mana temen itu begitu mengalami hal yang gak enak, udah ganti teman. Padahal bukan itu solusinya. Justru bertumbuh belajar bersama. Biasa bondingnya juga jauh berbeda dengan orang yang cuma pas enaknya doang. Gitu. Jadi memang relationship itu ya ups and down lah. Betul. Kayak kita sama orang tua sama pasangan. Mungkin sama orang tua sama pasangan kita lebih nggak mudah bilang ganti. Cuman sama temen nih kadang kita nggak fair-nya. Betul. Temen lakukan kesalahan kecil, kita nganggapnya wah lu parah lah, padahal gua anggap bla bla. Soalnya kan ya namanya juga manusia. Iya, wajar. Kan bisa lakukan kesalahan, jadi itu tuh normal. Menurut gue ya paling enggak teman yang oke itu dia ada lah waktu kita tuh lagi sulit ataupun lagi bagus gitu. Ya cuman pas happy doang. Betul. Iya pas lagi sulit ya biasanya kalau orang yang tetap
dukung kita apa itu yang sebenarnya berharga gitu. Betul, Mungkin kadang kita jarang appreciate, kadang terutama mungkin orang tua juga gitu. betul. Pas kita lagi susah, mungkin kadang mereka ngoceh apa, tapi pada dasarnya ya karena orang tua pengen lihat anaknya lebih oke juga. Betul, betul banget, betul banget. Nah, pertanyaan berikutnya nih Han, pernah gak lu lihat ataupun ngalamin sendiri efek dari salah pergaulan? Gue malah lihatnya itu super sering, seringnya sering banget gitu. Malah orang itu rusak itu banyak kan dari pergaulan gitu loh. Enggak, dulu teman kita, yang teman Hopeng kita mulai jadi sales motor, Honda, sales Honda. Oke, benar. Tapi jangan ngomong Dengan sumber merek ya? tadi kita diocehin. Itu juga untungnya sebentar doang. Kayak waktu itu kita juga ada was-was ya, wah ini kayaknya dilanjutin nih teman kita hancur nih gitu. Ataupun yang lain lah, maksudnya kayak customer gua sih banyak gua lihat juga, customer partner bisnis gua juga lihat banyak di mana mereka itu mulai masuk klub mobil lah, atau masuk mana, atau enggak temennya yang jago selingkuh. Biasanya temennya kalau jago selingkuh ngajarin dong tips-tips selingkuh yang pro gimana gitu. Punya 3 handphone atau punya berapa handphonenya taruh di ban cadangan. Kan ya istrinya nggak mungkin bukan ban cadangan lah. Kayak gitu-gitu udah lah. Gak lama lu rusak, lu pasti coba selingkuh gitu. Bahkan dia bisa kenalin loh. Ini ada yang lowong nih, lu mending tes. Gitu kayak. Nah itu banyak. Itu jadi efek ke hidup salah bergaul itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Orang itu semua selalu berpikir gue itu punya standar. Gue itu gak mungkin seperti itu. Jujur ya, segala sesuatu itu dengan paparan yang cukup semuanya bisa rusak sih. Jadi mau batu sekeras apapun, kalau tetesin air bertahun-tahun sama pasti hancur juga gitu loh. Jadi gak bakal bisa bertahan lama kayak gitu. Nah kalau lu sendiri? Ya sama sih ya, salah bergaul terutama ya beberapa hal tadi lah ya. Kalau minum, lalu judi, main cewek, ya itu kalau udah maksudnya berlebihan, terutama berlebihan itu tuh pasti lu hancur. Terutama ya lu bisa ke influence seperti itu pasti karena lingkungan. Lu gak mungkin sendiri lu minum pasti bosan biasanya. Iya, lu bisa berapa gelas sih sebenarnya. Lu akan nyari orang. Jadi ya efek dari salah bergaul ini ya kemana-mana. Tapi sebaliknya juga, kalau lu mungkin biasa aja, tapi lu dapat mungkin lingkungan yang sangat mendukung, ya lu bisa melejit gitu. Karena kondisi dan situasi mendukung lu untuk itu gitu. Betul banget. Sebaliknya juga lah. Jadi ya kita harus pintar-pintar di sana. Pertanyaan terakhir nih Han. Tadi ceritanya nih kalau kita ketemu orang. Nah sekarang gimana caranya kita itu nggak jadi teman yang oke gitu, teman yang baik. Jadi kita juga influence yang baik untuk orang lain. Jangan kita selalu kirain teman kita toksik, kita sendiri toksik. Kita yang toksik kan bisa. Gaya banget gitu loh. Wah, sama si A toksik banget si A. Si B juga toksik, si C. Lu yang toksik itu kalau lu ketemu 10 orang, lu anggap semua orang itu toksik, berarti lu toksik. Udah lu gak usah banyak cerita, lu toksik berarti. Paling nggak ada yang bikin lu betul. Kalau lu ketemu 10 orang, lu anggap 1 orang toksik, mungkin lu gak toksik. Tapi kalau lu ketemu 10 orang, lu anggap 10 orang toksik, nah udah lu gak usah nanya itu lu pemuka agama lu, gak usah nanya apa, semua gak usah. Udah jelas lu toksik. Cuman cara jadi teman yang baik itu pertama, biasanya kalau kita berteman itu pertama sensitivitas. Itu sangat penting karena di beberapa fase kehidupan itu teman kita itu mungkin butuh sensitivitas kita yang lebih tinggi. Contoh, teman kita mungkin baru punya anak, terus kita kayak lu susah diajak nih gitu loh, kayak aduh rumah kalau diajak pergi mah gak bisa terus gitu ya. Maksudnya ya kita pengertian lah, namanya juga dia kan baru anaknya masih kecil apa ya, kita yang harus menyesuaikan. Justru kayak contoh, dia kalau nggak bisa makan di pinggiran ya kita ikut dia makan di restoran atau mana. Ada yang teman kayak gitu. Maksudnya butuh sensitivitas ya. Ataupun teman kita ternyata lagi naik daun. Lagi naik daun, terus dia nggak pernah mau makan pinggiran lagi, ya kita ngikut. Mungkin kalau kita kasih makan, kita minum aja. Gitu, gak usah yang kayak maksa dia harus ikut kita makannya yang nggak enak apa gitu. Ya maksudnya santai aja gitu. Butuh sensitivitas untuk segala aspek kehidupan. Terus
kayak baru putus cinta. Kita dateng ngomongin kayak goblok lu sama si ini. Udah dibilang sama dia. Udah gue bilang dia toksik apa ya, gak gitulah. Maksudnya semua orang itu kan ada pertimbangan masing-masing ya. Jadi kalau dia lagi putus ya kita jangan goblok-goblokin kita apa. Jadi sensitivitas itu sangat penting dalam pertemanan. Lebih penting dari apa yang kita kira gitu. Karena sensitivitas inilah yang buat kita itu, maksudnya bentuk perhatian kita ke orang lain itu sebenarnya sensitif. Kita tahu, oh ini mendingan jangan, ini mendingan iya. Gitu. Itu bentuk kita menghargai orang lain. Itu satu. Kedua, kita itu kalau senanya rusak sendiri aja. Contoh, gua main Mobile Legend, candu nih, gua gak pernah ajak Desmond main karena gua tahu ini sebenarnya gak bagus. Candu Mobile Legend bagus kalau lu bisa jadi YouTuber sejago Just No Limit ya, itu bagus gitu loh. Itu malah sangat di encourage. Tapi yang skill tangkung kayak gua kan main juga goblok gitu ya, tapi habisin waktu gitu. Nah itu kita kalau tahu itu sesuatu yang gak bagus ya kita jangan ajak. Kayak contoh, bahkan ada beberapa temen yang maksudnya suka pergi ke tempat-tempat yang kayak buat cobain minum apa gitu. Wah gak pernah ajak Desmond karena gue berpikir itu juga bukan sesuatu kebiasaan yang bagus gitu. Jadi maksudnya beberapa hal seperti itu ya kita kalau bisa, kita kalau hancur sendiri lah. Nah kalau lagi bagus kita ajak justru. Contoh, kalau kita ikut retreat Desmond ya, kita selalu saling ingetin gitu ya. Kadang Desmond kalau ada info retreat dia kasih tahu gua, hari ini ada ini loh, ikut yuk gitu atau apa gitu. Ya itu ya bagus gitu. Jadi kalau rusak sendiri, kalau bagus ajak teman-teman gitu. Jadi ya seperti itu sih kira-kira. Kalau lu menurut gua cara jadi temen yang baik sih ya banyak lah ya. Terutama menurut gua kita itu perlu coba ngertiin temen kita. Betul. Maksudnya kita belajar lebih dewasa juga sebenarnya. Hal-hal yang sensitif juga kayak Hartono ngomong, mungkin yang dia suka, yang dia gak suka tuh apa. Jadi kita perlu lebih hati-hati. Maksudnya berapa banyak yang kita omongin ini bikin sakit hati teman gitu. Betul. Itu juga banyak. Cuma karena omongan kita gitu. Maksudnya bukan berarti dengan begitu tuh kita gak pernah bikin kesalahan. Justru kita sering lah kita bikin kesalahan lalu kita belajar. Mungkin sama klien juga, sama siapapun lah, orang tua, pasangan. Tapi kita perlu belajar makin baik itu gimana kita berteman lah atau bergaul sama orang. Jadi pada dasarnya menurut gue ya cara jadi teman yang baik ya kita coba mengerti orang. Jadi kalau ada pepatah tuh bilang people unreasonable but understandable. Kadang-kadang tuh orang mungkin kelihatannya nggak masuk akal tapi bisa dimengerti. Misal cara dia ngomong ke orang tuanya kok kayaknya kasar banget, kita ngerasa nggak boleh nih, harusnya kayak gitu. Tapi setelah kita telusuri, mungkin dari dulu cara orang tuanya ngomong ke dia begitu, jadi dia mengertinya gitu. Jadi judgement kita itu juga agak terbatas semua apa yang kita ngerti. Jadi kita perlu mengerti sebenarnya apa yang orang lain ngalamin juga gitu sih. Benar. Ada lagi tempat? Mungkin itu aja kali ya. Itu aja nih ya. Nah jadi kenapa sih kita harus pilih-pilih teman lingkungannya? Ya seperti itu sih, karena ngaruh ke hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita mau hidup kita lebih baik ya mungkin kita perlu juga nyari, kita lihat mungkin role model lah ya bahasanya. Orang yang kita rasa oke, kira-kira mereka lakukannya seperti apa sih, lingkungannya seperti apa sih. Nah kita juga ciptakan kondisi yang mendukung kita di situ, bukan nyari yang sebaliknya gitu. Bener banget. Nah itu aja teman-teman. Kalau ada komen, ada pendapat atau pertanyaan silakan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.